Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Aries di bulan September 2021. Oke, nah sebelum saya menjelaskan, bisa saja hasil reading ini resonate atau tidak dengan kalian. Nah, karena ini berdasarkan energi orang yang akan berjodoh menonton video ini, oke? Lalu sebelum saya mulai juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jadi jika saya ada video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube, oke? Ya sudah, yuk kita langsung bahas peruntungan zodiak Aries di bulan September. Jika kita lihat langsung dari peruntungan asmara bagi kalian yang masih single ya. Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Oke, ini untuk asmara bagi kalian yang masih single dulu ya. Nah, di sini saya lihat kamu memang sepertinya sedang ingin melakukan rencana sesuatu yang banyak hal yang ingin kamu lakukan terkait sebenarnya tidak begitu memikirkan masalah pacar dulu sih, atau mau mendekatkan diri dengan orang atau PDKT. Sebetulnya selama bulan September ini fokus kalian memang lagi tidak ke arah asmara. Karena di sini saya melihat kalian memang lagi fokus di bidang bisnis dulu, di pekerjaan atau cari uang dulu sih. Karena di sini saya melihat ada beberapa hal lain yang membuat kalian memang harus fokus ke arah situ dulu. Lalu banyak juga kebutuhan yang ingin kalian capai dan lakukan. Banyak juga tagihan sehingga membuat kalian ingin membuka pintu yang baru terkait asmara. Di sini seperti kayak entar-taran dulu aja deh, fokus yang lain dulu. Jadi kayak stabilin uang dulu, nanti baru deh masalah pasangan ntar aja kayak gitu. Bagi yang masih single ya, karena di sini beberapa di antara kalian juga memang sebenarnya tidak menutup kemungkinan membuka hati yang membuka hati kepada orang yang lain atau orang yang baru. Namun di sini kamu juga masih lihat-lihat dulu setiap orang yang datang berkomunikasi ke kamu. Kamu ini sekarang Aries sedang ekstra berhati-hati. Ini orang niatnya apa ya ke aku? Tulus apa enggak ya? Atau cuma manfaatin doang atau bagaimana? Kamu lebih kayak ke arah nggak mau membuang-buang waktu kamu lagi sih. Ini yang saya rasakan di sini. Karena energinya sedang kayak aku ingin fokus ke hal yang lain dulu. Seperti itu. Bagi kalian yang masih single, Aries. Lalu bagi kalian yang sudah berpasangan, ada Ten of Swords, tapi juga ada The Sun. Disusul dengan The World. Oke. Maaf saya batuk-batuk. Tapi di sini juga ada The Ship, Heart. Oke. Paham. Untuk kalian Aries yang sudah berpasangan, kamu sama pasangan kamu sebenarnya tahu maunya apa dan bagaimana, tapi sepertinya kalian kayak ingin waktu sendiri dulu sih. Kayak tolong dong berikan waktu aku untuk menenangkan pikiranmu. Sepertinya kalian sedang ada masalah, ada juga hal yang kalian sedang pikirkan, dan kalian tidak ingin merepotkan pasangan kalian. Bukan pasangan ikut campur ya, tapi kalian tidak ingin merepotkan pasangan kalian. Kalian ingin menyelesaikannya dahulu, seperti itu. Makanya di sini saya lihat banyak yang di antara kalian yang memang ingin waktu tenang dulu sih, sama fokus
terhadap apa yang sedang kalian kerjakan dan jalani di sini. Kamu benar-benar kayak mengikuti isi hati kamu untuk Aries. Nah, walaupun beberapa di antara kamu merasa kayak memaksakan diri atau kayak mencoba untuk semangat, mencoba untuk bangkit, sebenarnya ya tidak masalah sih. Kamu juga nggak apa-apa kok meluangkan waktu untuk diri kamu, untuk menyelesaikan semua, nggak masalah. Hubungan kamu sama pasangan kamu sepertinya tidak ada masalah apa-apa kok. Namun ada pesan lagi di lainnya, beberapa di antara kalian memang ada yang kesannya kayak entah kamu atau pasangan kamu kesannya kayak, kok maksa banget sih, gue maunya kayak gini, mau gitu. Sebenarnya niatnya mereka sih baik, biar kamu tidak merasa tertekan atau masalah kamu selesai seperti itu sebetulnya ya. Namun di sini intinya ya udah, coba tetap dengerin aja. Kalau memang bener ya udah terima, kalau enggak ya sudah, kayak gitu loh. Jangan diusir orang yang ngasih saran ke kamu. Cobain aja denger kayak gitu. Bener apa enggaknya, atau berguna atau tidaknya sarannya untuk kamu, ya itu nanti balik lagi lah ke keputusan kamu. Yang penting hubungan kamu sama yang ngasih saran juga jadi tidak canggung atau tidak kacau karena kamu nolak mentah-mentah kayak gitu. Itu sih untuk Aries ya. Soalnya di sini kamu dikelilingin orang yang sebenarnya lagi kayak ingin bantu kamu juga, seperti itu. Itu yang saya rasakan untuk yang berpasangan ya. Pasangan kamu kayak pengen bantu juga sebetulnya, tapi kamu ya lebih baik seperti itu aja. Soalnya di sini ada kartu The Whip-nya, jadi kayak kayak ya udah coba dengerin dulu seperti itu. Sama yang Ten of Swords, jadi kamu nggak kabur juga gitu ngedengernya. Ini apa yang saya ucapkan berdasarkan dari hasil kartu ini ya. maaf agak batuk tiba-tiba. Oke, berikutnya untuk aspek pekerjaan bagi yang sedang mencari pekerjaan Aries di bulan September bagaimana? Atau sedang membuka usaha, atau sedang mencari peluang baru, apapun itu yang sedang ingin kalian kembangkan terkait pekerjaan ya. Di sini saya lihat kamu sepertinya akan mendapatkan banyak tawaran, peluang baru, terus pembelajaran baru. Di sini juga banyak sekali tawaran dari teman kamu atau channel, dari orang-orang sekitar, dan kamu juga tidak menolaknya dan menerima. Di sini sebetulnya apa yang kamu dapatkan, apapun itu bulan ini yang datang, jika kalian sedang bingung ingin mendapatkan pekerjaan atau kemana, itu semuanya memang sudah arahan dari semesta dan memang jiwa kamu yang mau seperti itu. Jadi kalian memang sudah diarahkan. Jadi sebaiknya jika ada tawaran jangan langsung ditolak, tapi dengarkan dulu dan pelajari jangka panjangnya ini dampaknya seperti apa juga. Tolong diputuskan dengan baik-baik ya. Itu sih pesannya di sini. Soalnya manfaatnya lumayan cukup signifikan ke depannya kalau yang saya lihat di sini. Dan dari apa yang kamu ketahui belum tentu sesuai dengan apa yang semesta rencanakan untuk kamu. Mungkin kamu berpikirnya tapi gue pikir ini dapat 10. Jangan salah, ini udah ada campur tangan semesta terkait kalian mau membangun usaha dan mendapatkan pekerjaan. Bisa saja kamu dapat lebih dari yang kamu kira dari pekerjaan tersebut, oke? Lalu bagi kalian yang sudah memiliki pekerjaan, selama bulan Agustus ini pekerjaan kalian sepertinya akan meningkat ya. Kan kamu jadi tahu apa kemampuan kamu dan kelebihan kamu. Cuman di sini saya melihat akan ada suatu hal yang dimana membuat kamu mau nggak mau harus muter otak lagi. Jadi kayak istilah kata, kalau kalian tahu ya film Doctor Strange di Marvel, jadi kayak lepaskanlah semua yang menurut kamu udah kamu ketahui. Kita nggak tahu apa yang semesta sudah rencanakan. Oh my god, jatuh sendiri. Oke, jadi gini,
sepertinya akan ada sebuah kendala terkait komunikasi terhadap orang yang kalian percaya di sini, sehingga membuat kalian menjadi ragu, percaya apa enggak ya, gue kesel, bingung kayak gitu loh, tapi ragu. Nah, tapi di situ apa yang terjadi itu sebenarnya gunanya adalah untuk perkembangan kamu menjadi orang yang lebih baik, terus menambah pengalaman. Setidaknya kamu diajak untuk improve lagi kayak gitu. Di sini intinya kalau yang Aries ada kendala di komunikasi. Mohon coba daripada kamu langsung memutuskan untuk ini orang kayak begini atau begitu, hati-hati. Sebenarnya niat orang tersebut itu baik, loyal sama kamu. Cuman entah kenapa di sini ada bumbu-bumbu di mana rasanya sensitivitas kamu lagi agak tinggi sekali di sini. Jadinya kayak kesenggol dikit langsung kesel sama marah. Cuman kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu berikan waktu untuk tenang dulu sehari 2 hari, ya. Kamu tahu bahwa itu semua harus terjadi agar kamu juga bisa belajar bagaimana cara menyikapi orang tersebut. Dan sebetulnya apa yang terjadi di luar itu juga adalah cerminan dari diri kamu sendiri juga. Jadi apa yang menurut kamu orang lain kayak begitu, hati-hati di sini. Karena saya melihat kamu contohnya gini, kamu jangan ngatain orang jahat atau jangan ngatain orang ceroboh. Coba kamu bercermin lagi ke diri kamu sendiri. Soalnya ini di sini seperti itu sih jatuhnya. Apa yang terjadi di luar itu cerminan di dalam diri kamu sendiri. Jadi benar-benar untuk masalah pekerjaan ini perkembangannya kamu memang lagi kayak disuruh improve untuk diri kamu kayak gitu loh. Jadi kalau diri kamu juga berkembang, maju, maka itu juga akan tercermin di luar juga. Tercermin di luar itu contohnya kondisi pekerjaan juga semakin membaik, terus hubungan kamu juga semakin membaik. Karena pada dasarnya kuncinya semuanya adalah belajar lagi, balik ke dalam diri sendiri. Itu sih ini ya. Itu untuk pekerjaan. Lalu dari segi keuangan, untuk Aries di bulan September ya. Oke, di sini Aries di bulan September untuk keuangannya sepertinya sedang agak seret. Memang pemasukan keuanganmu terasa kayak melambat, tidak seperti biasanya, sehingga membuat kamu jadi mikir ulang lagi, ini gimana ya cara mengembangkan uangku lagi, atau apa ya, bisa dibilang cara mengelolanya. Karena di sini kamu ada poin dimana kayak harus mencari gebrakan dan terobosan baru mencari dana lebih. Soalnya di sini saya lihat tanggungan kamu nggak cuma masalah kamu doang, bisa keluarga kamu atau karyawan kamu atau apapun itu. Jadi masalahnya itu kamu memang juga salah satunya masalah duit di sini. Tapi intinya di sini pas yang di garden ini sama clover, jika ada tawaran mengenai mencari rezeki lagi, ini jangan ditolak. Di sini sepertinya akan ada tawaran datang dari teman kamu dan ide-ide kamu. Jadi sepertinya menarik. Yang penting kamu perhatikan dulu ini prospeknya ke depannya gimana dalam jangka waktu panjang. Ya, itu sih. Ada kok, akan ada pemasukan, tapi masih bergeraknya lambat dan masih berupa tawaran sih. Jadi kemungkinan uangnya itu akan datang ya bisa saja bulan depan atau beberapa bulan lagi. Tapi tawarannya ini bisa berupa bisnis, bisa membuka usaha bareng. Itu sih yang saya lihat ya. Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan. Oke. Adakah di antara kalian yang minum alkohol? Jika ada yang minum alkohol, mohon
dikelola ya. Lalu beberapa di antara kalian ada juga yang jangan terlalu banyak minum manis atau yang memiliki apa ya namanya, yang ada kadaluarsanya juga, seperti itu juga harus hati-hati. Terus pemanis buatan, terus pokoknya yang artificial itu coba kurangi, dan perbanyaklah minum air putih dan kurangi juga alkohol di sini. Banyak yang juga jajan apa ya namanya, jus-jus di luar ketimbang membuat sendiri. Kita nggak tahu di luar itu toko-toko atau dari apapun itu membuatnya pakai apa, kan kita juga nggak paham. Jadi bener-bener di situ perbanyak minum air putih dan cobalah untuk hirup udara segar. Jangan ngerem di kamar mulu kayak gitu. Saya tahu ini lagi COVID, saya paham banget, membuat orang menjadi sangat berhati-hati. Oleh karena itu mungkin ya di halaman berjemurlah 5 menit, 10 menit, habis itu masuk lagi ke dalam langsung mandi. Soalnya di sini entah kenapa, karena kamu sering di dalam kamar, konsumsi tubuhmu terkait oksigen jadi kurang juga salah satunya. Terus perbanyak makan unggas-unggasan juga di sini, dan sayur-sayuran yang seperti mungkin kangkung atau bayam, itu yang saya lihat di sini ya. Dan di sini sepertinya beberapa di antara kalian juga ada yang sedang komit menjalankan diet. Perhatikan lagi, itu diet yang sehat atau tidak, itu yang saya lihat. Soalnya beberapa di antara kalian ada yang menjalankan diet yang sebetulnya ini hati-hati loh, bahaya loh dietnya. Nggak baik untuk jangka panjang. Jadi tolong diperhatikan lagi di situ. Karena di sini ada yang memang tujuannya untuk kurus, untuk cantik kayak gitu. Cuman justru hati-hati, ini malah jadi pedang bermata dua untuk tubuh kamu, kesehatan kamu. Dan di sini beberapa di antara kalian juga sudah tahu bahwa konsumsi yang kalian makan tiap hari ini sebenarnya ada bahayanya tuh apa aja, kalian udah tahu, cuman sepertinya kalian mengabaikannya. Itu yang saya lihat ya. Oke, lalu berikutnya ini adalah pesan dari semesta untuk kalian ya. Di sini pesan dari semesta untuk kalian adalah, aku fokus pada apa yang bisa kulakukan agar keadaan jadi lebih baik daripada terus meratapi yang tidak bisa diubah. Berarti di sini intinya fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan apa yang kalian miliki. Sebetulnya Tuhan itu adil. Kenapa kamu merasakan sekarang ini, apa yang kamu alami saat ini? Sebetulnya kuncinya adalah ada yang bisa kamu berdayakan agar kamu keluar dari situasi sulit saat ini. Dimulainya dari apa? Dari apapun yang kamu miliki, dari skill kamu, dari barang-barang atau perlengkapan yang kamu miliki, itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak perlu alasan menunggu, gue gak bisa ini, terus gue gak ada alat ini, gak bisa kayak gitu terus. Sebetulnya ada, cuman tinggal bagaimana cara kamu untuk berpikir secara cerdas, bukan pinter ya. Cerdas dan pintar itu beda. Tapi biarkah aku bisa berpikir cerdas itu bagaimana, Kak? Ya kamu harus membiarkan tubuh kamu istirahat dulu. Sebab di saat kita stres, di saat kita memaksakan terus-menerus kerja terus, dan kita tidak membiarkan tubuh kita istirahat, terkadang itu yang menyumbat pemikiran kreatif kita. Jadi sangat disarankan untuk kita lebih baik tidur di antara jam 10 sampai jam 1 malam itu kamu pasti udah tidur. Kenapa? Karena ini ada namanya kelenjar pineal di dalam tubuh kita. Itu juga yang merangsang dari pemikiran cerdas yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu loh. Kalau di situ kelenjarnya juga sehat ya, maka ada aja nanti ide yang datang ke kamu. Gitu. Jadi makin lebih terasah intuisimu. Lalu berikutnya di sini juga ada pesannya dari semesta adalah, aku menghargai diriku dan orang lain sebagaimana adanya tanpa perlu membandingkan hidupku dan hidup mereka. Ya, hampir mirip dengan ini. Jadi kayak sebetulnya apa yang ada di dalam dirimu ini banyak sekali yang bisa kamu hargai.
Seperti itu loh. Kamu unik dan kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, misi jiwa yang berbeda. Semuanya berbeda. Dan keunikannya yang masing-masing juga gitu loh. Jadi kamu nggak perlu minder, nggak perlu takut ya. Lalu pesan yang terakhir untuk kalian dari semesta. Katanya di sini, when I look back at this worry, I remember the story of an old man who said on his deathbed that he had a lot of trouble in his life, which had never happened. Di sini jatuhnya adalah masalahnya itu tetap aja yang nggak pernah terjadi, masalah yang nggak pernah terjadi, trouble-nya itu malah kayak gitu. Berarti di sini kalimat tersiratnya adalah karena overthinking. Nah, untuk kalian para Aries di bulan September ini, jika kamu merasakan overthinking, di sini disarankan adalah untuk menceritakannya kepada seseorang. Di sini dikatakan, terus-menerus merenungkan pikiran bisa membuatmu merasa terisolasi. Kamu tidak harus sendirian memikirkan segala sesuatunya sendirian. Ceritakan pikiran-pikiranmu kepada seorang teman atau orang lain yang kamu percaya dapat membantumu meringankan beban pikiranmu itu. Pastikan untuk berbicara dengan seseorang yang mau mendengarkanmu tanpa penghakiman dan memberimu perspektif lain tentang pikiran-pikiranmu, sehingga kamu pun dapat merasa lebih baik. Itu saran dari saya juga. Oke? Itu aja dari saya untuk hasil reading zodiak Aries di bulan September 2021. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Saya juga mohon maaf apabila ada ucapan yang menyinggung kalian atau yang tidak saya sengaja juga. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Itu aja dari saya. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.